Hey, what's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yaps, One Piece is back, Nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter terbaru di minggu ini. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni PUPS dan juga Warskin Forum. Nah, sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang chapter lalu. Akhirnya kita mendapatkan flashback penting di mana masa lalu yang dimiliki oleh Loki benar-benar menyedihkan, di mana dia dibuang oleh ibunya sendiri waktu dia terlahir dengan mata yang menyeramkan. Kita pun juga melihat dua karakter baru yang penting di sini, yakni X-Trade dan juga Ida, yang sama-sama adalah Ratu Elbaf terdahulu yang memiliki dua anak, yakni Loki dan juga Hairudin. Kita juga tahu bahwa ada buah iblis yang ternyata dicuri oleh seseorang di sana, dan itu adalah buah iblis legenda dari Elbaf yang memang ternyata bukan Loki pelaku dari kejadian tersebut. Yup, jadi bagaimana bocoran kali ini? Sebelum kita membahas dan juga menganalisisnya, Tamagon lagi ingatkan bagi kalian yang mau join untuk membershipnya, silahkan langsung berlayar dan nikmati beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan untuk masuk dalam membership ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1154 mendapatkan judul Tidak Bisa Mati. Cover story masih seputar Yamato. Ocho membawa Yamato ke makam seorang pahlawan dari West Blue yang dibesarkan di Rigo. Bocoran masih melanjutkan seputar flashback di desa Elbaf. Ini dimulai setelah insiden Big Mom, di mana Big Mom ini masih kecil di Elbaf. Elbaf dilanda bencana seperti kebakaran, badai, dan juga kelaparan. Saat para raksasa yang putus asa hampir menyerang Ida dan juga Hairudin, Raja Harald ini kembali tepat waktu untuk melindungi mereka dan membawa bantuan asing untuk membantu Elbaf. Ratu X-Trade meninggal karena sakit sebelum Harald ini kembali. Sementara itu, Ida pun membuka bar di dunia bawah. 56 tahun yang lalu, Harald pun pergi Gravery, namun pemerintah mengabaikannya. Di Elbaf, Jarul berbicara pada Harald tentang Galela. Ini adalah nama yang mungkin agak berbeda. Sebuah kelompok tukang kapal raksasa kuno dan non-raksasa yang kemungkinan ditangkap oleh pemerintahan dunia. Adik X-Trade membesarkan Loki dan menyiksanya saat Harald sibuk membangun kembali Elbaf. Kemudian 48 tahun yang lalu, Loki melepaskan beberapa binatang raksasa ke desa-desa. Tapi saat dia melihat bagaimana anak-anak lain membantu Hairudin, dia pun menyadari betapa sendirinya dia. Tiba-tiba bajak laut Rox muncul di dunia bawah dan bertanya pada Loki, apakah mereka sedang berada di Elbaf dan apakah Harald ada di sana. Nah, di sini pun terungkap fakta bahwa Rox ini pernah bertemu dengan Harald di Reverie 8 tahun yang lalu, 56 tahun dari waktu saat ini. Tetapi saat itu setelah Rox membunuh seorang admiral angkatan laut, dia pun menjadi buronan. Yup, dan epic momennya pada chapter ini disebutkan bahwa kita akan melihat wajah lengkap dari Rox the Sebek. Ia memiliki rambut dua warna dan terlihat mirip dengan Kurohige. Itulah karena Rox the Sebek merupakan ayah dari Marshall Littich aka Kurohige. Chapter ini benar-benar sangat gila yang membuka satu misteri besar lagi di dunia One Piece, yakni sosok legendaris bajak laut yang selama ini menjadi perdebatan dalam teori-teori liar, yakni Rox the Sebek. Ternyata sebuah spekulasi benar yang menyebut bahwa Kurohige memanglah anak dari bajak laut legendaris ini. Tamagon pun jadi teringat ya tentang pertarungan yang terjadi di Pulau Wano. Siapa yang pernah menyangka bahwa bentrokan takdir dua warisan yang paling berbahaya dalam sejarah bajak laut akan meledak pada hari itu. Satu membawa darah sang raja bajak laut, yang lainnya membawa tekad monster tergelap di lautan. Mereka tumbuh di jalan yang berbeda, menempuh kehidupan yang bertolak belakang. Namun takdir menjerat mereka dalam lingkaran persaingan abadinya. Yup,
Seperti ayah dan seperti juga anak, kini bayangan masa lalu bangkit dalam duel yang mengguncang dunia tersebut. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa penggambaran terkuat dalam sejarah One Piece saat ini diberikan kepada sosok yang paling berbahaya, yakni Rogues the Sebek. Dia bukanlah sekedar bajak laut biasa, tapi monster yang membangun kekuasaannya dari darah dan juga ketakutan. Dan tentu yang kali ini mewariskan hal tersebut tentu saja adalah anaknya yang akan melanjutkan proyeksi dari ayahnya untuk menguasai dunia. Yups, Marshall the Teach aka Kurohige. Ingatlah nama ini. Kurohige akan menjadi mimpi buruk selanjutnya di lautan ini. Yep, di samping hal tersebut kita juga diarahkan terkait dengan pertanyaan yang ada di SBS seputar ibu dan juga dua anak perempuan yang menjadi saudara dari Kurohige. Namun sekali lagi, mereka semua tidak pernah muncul di cerita utamanya. Yang lebih mengejutkan lagi, Oda Sensei ini ternyata pernah kepikiran untuk menamai Kurohige dengan nama yang cukup gila, Everything They Teach. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mulai masuk ke dalam misteri besar tentang asal-usul Kurohige yang selama ini disembunyikan oleh Odachi? Pasti tunggu kelanjutan tentang spoiler lengkap yang lebih detail yang akan kita dapatkan di besok hari. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya ya, dan jangan lupa di minggu ini tambahkan akan live streaming khusus member untuk terkait membahas hal ini, dan kita akan mendiskusikan di sana bersama-sama. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Kita akan mulai informasi ini dari info resmi tentang Gunko. Oke guys, update gilanya dari One Piece volume 112 chapter 1137. Akhirnya dikonfirmasi bahwa Gunko ini berasal dari keluarga Mainmayer. Ini adalah salah satu keluarga kaum naga langit, dan sekarang dia juga resmi menyandang gelar Saints. Yep, Saints Gunko Mainmayer. Begitulah nama lengkap dari Gunko. Dia bukan sekedar karakter misterius lagi dan bagian dari salah satu keluarga naga langit. Ingat perbandingan ini seperti Vivi dan juga Igaram. Yep, Gunko ini adalah putri dari kerajaan dari West Blue, dan Brook yang dulu adalah kapten penjaga di kerajaan tersebut. Tapi semuanya berubah gara-gara kejadian tragis dalam sebuah perburuan besar, mirip seperti tragedi di God Valley. Entah kenapa Gunko pun merasa Brook adalah penyebabnya meskipun dia tidak bermaksud seperti itu. Nah, setelah kerajaannya hancur, Gunko diculik oleh pemerintahan dunia. Ini mungkin karena mereka melihat sesuatu yang istimewa ya dalam dirinya dan matanya mungkin. Karena Oda secara misterius selalu menutupinya dalam kilas balik nanti. Bisa jadi mereka melakukan eksperimen ke Gunko ini mirip sekali dengan seperti yang dialami oleh Genie. Bedanya, eksperimen ini berhasil. Dan oleh karena itulah, Gunko dianggap layak menjadi salah satu dari kesatria suci. Oleh karena itulah, dia akhirnya bergabung ke keluarga Mainmayer dan diberi gelar Saint secara resmi. Jadi, Gunko mungkin bisa saja adalah anak biasa yang kemudian diadopsi oleh keluarga Mainmayer ini. Yup, jadi sekian pembahasan tambahan terkait dengan spoiler hari ini dan juga beberapa update seputar informasi dari One Piece di seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah menonton ya, dan kita akan bertemu lagi dalam spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.